Oke, kita mulai diskusinya ya teman-teman ya. Tuh sudah ke penonton. Tapi sebelum itu saya sampaikan kepada penonton ini wawancara dan seluruh narasi yang atau pemahaman yang kita dengar itu adalah pemahaman yang diketahui oleh narasumber dan narasumber itu sebagai daripada salah satu pemilik marga tersebut. Dan selamat malam kepada seluruh penonton. Malam ini kita sedang membuka ruang dan berkumpul bukan untuk mendengarkan sebuah dongeng, tetapi kita sedang membuka lembaran sejarah yang telah dipoles menjadi sebuah pengetahuan di dalam pengenalan identitas. Dan malam ini kita akan mewawancarai daripada salah satu keturunan daripada Raja Tambun yang yaitu marga Tambun dan Tambunan, dan perwakilannya itu ada narasumbernya Guru Tinating L. Dan kita datang bukan untuk mencari kebenaran, dan sejarah yang sehat bukanlah sejarah yang takut untuk dibicarakan atau dipertanyakan. Dan melalui ruang dan wadah ini kita membuka ruang untuk berpikir kritis, dan bagi nanti peserta yang ingin membuat pertanyaan, kita memberikan kesempatan kepada dua orang pertanya. Malam ini siapkan pikiran Anda, siapkan kopimu, dan siapkan mentalmu karena kita akan membuka fakta daripada perjalanan daripada sosok Raja Tambun. Dan selamat malam dan selamat datang kepada semuanya. Horas Amang Guru Tinating L. Horas Tulang Gurjen. Oke, sebelum kita memulai diskusinya ada baiknya Amang Guru Tinating L memperkenalkan diri lebih dahulu. Silakan Amang. Ya, ini nama akun ini kan nama opung kami, Guru Tinating, ya, yang merantau ke Sigortong dulu dan Tuka ya, bukan nama personal, tapi nama asli saya Edward L. Tabunan ya, makanya saya buat di akun ini Guru Tinating L, kira-kira begitu Tulang. Oke, dari guru keturunan daripada Raja Tambun, Guru Tinating ya, Guru Tinating. Dan oke, kira-kira Amang Boru kalau berkenan istri Boru apa, nam Boru itu kira-kira begitu dia dong Oh ya, ke partuturo dia ke panoton. ya, jadi sedikit saya secara personal ya, nama tadi bisa sebutkan pekerjaan advokat ya, istri Boru Sinaga, ya, istri Boru Sinaga, kira-kira begitu. Oke, jadi Parnijabu ya, Parnijabu yang molo hitak kamodo Ya, itu mah kayak nomor kos ya, itu Parnijabu, napuna saja udah masuk nang Parnijabu teh Boru Sinaga. ya, ya, Oke, sekian terima kasih Amang Boru. Nah, saya mau bertanya sedikit, tetapi ini masih tergolong general ya, belum mendalam. ya, Sosok daripada Raja Tambun ini, menurut tradisi lisan yang diwariskan kepada Amang Boru, kira-kira seperti apa sosok daripada perjalanan dan sejarahnya Raja Tambun ini? ya. Kalau sepengetahuan dan sejarah lisan ya, yang saya pahami dan saya peroleh bahwa si Raja Tambun itu adalah sosok yang sangat memiliki kepribadian yang luar biasa ya, karena dia uh, di hutan itu tulangnya di Sibisa itu kan sangat disayangi dan menjadi suatu apa namanya panurawi ya, ataupun kita katakan orang yang diandalkan ya, sehingga dia diberikan gelar Raja Itano maupun Raja Parmahan ya. Itu sosok yang kami pahami, dia orang yang sangat berbudi luhur lah terhadap tulangnya Raja Manurung pada saat itu ya, sehingga dia sangat disayangi, sehingga karena sayangnya tulang itu diberikanlah gelarnya si Raja Tambun, kira-kira begitu ya. Itu gelar kehormatan daripada tulangnya. Nah, itu yang kami pahami tentang sosok kepribadian daripada si Raja Tambun itu. Karena kenapa diberikan gelar Raja Etano? Karena semua ya, semua yang menyangkut ya ulaun maupun tatanan dalam hubungan antara taruh kemanoain akasus nama sesuanon
segala macam itu, dia dapat memberikan pandangan maupun ilmu pengetahuannya bagaimana bertani lah, katakanlah ya, bertani yang benar, ya kan, sehingga dia diberikan gelar itu. Artinya dalam ilmu pendidikan sekarang, artinya dia ahli dalam bidang tanaman, ya kan, sehingga diberikan gelar itu. Artinya dalam perspektif ya mitos bahwa dia diberikan semacam kemampuan bagaimana tanaman-tanaman ataupun suasuanan itu dang jalang akka balana, kadang jalang akka pori nina kan, atau ini dalam perspektif mitologi ni zaman ni pada ketika itu kan, artinya sikok do kesesuaian ini dang jalang akka balana, atau ini matulang. Oke. Kalau Raja Parmahan, ya mungkin dalam perspektif sebagai Raja Parmahan dia sudah akan dipinahan na tunggusun yang jalan akan berbiat soalnya akan sudah akan taruh kemana main dari segi hajol maun bahwa Raja Parmahan itu juga diartikan juga dalam perspektif situ Raja Parmahan artinya gudang do dibayar akan perlindungan di hutai, khususnya di huta uluan, sehingga dangarong jolmana melakukan tindakan-tindakan yang menurut kita tidak melakukan intimidasi lah, ya, dalam perspektif tidak ada intimidasi, artinya sikap aman dan tentram, kira-kira begitu lah. Oke, pertanyaannya begini, Amang Boru. Boleh nggak dijelaskan kenapa sih Raja Tambun ini berada di Sibisa? Yang jelas kita ketahui bahwa Sibisa itu lebih identik daripada pengenalan identitas Manurung Sitorus Sirait Butar-Butar. Ada nggak sejarah yang bisa merangkum daripada keberadaan Raja Tambun ini di Sibisa? Ya karena si Raja Tambun itu memang lahir dan besar sampai meninggal di Sibisa ya, di Sibisa. Karena secara genealogis ya, bahwa si Raja Tambun itu tidak bisa dilepaskan daripada Silai Sabungan sebagai bapak kandungnya, ya kan? Dimana pada saat itu ya secara sejarah lisan menyatakan bahwa Silai Sabungan itu datang ke Sibisa, ya kan, mempersunting buru singling-iling buru di Raja Mangarera, sehingga lahirlah si Raja Tambun itu sendiri, ya kan. Dan dari lahir sampai besar, katakan besar, bahwa si Raja Tambun itu berada di daerah Uluan ataupun Sibisa. Dan itulah buktinya sampai saat ini bahwa makam si Raja Tambun itu berada di Sibisa. Itu yang membuktikan bahwa si Raja Tambun itu tetap berada di Sibisa. Oke, makam si Raja Tambun sampai sekarang masih berada di Sibisa. Begitu, kira-kira begitu ya yang bisa kita statement daripada Amang Boru, Guru Tinating. Nah, kemudian pertanyaan saya begini, Amang Boru. Kenapa saat si Raja Tambun ini, saat si Miling-Iling itu dipersunting atau diperistri sebagai dan si Miling-Iling ini adalah ibu dari Raja Tambun, kenapa si Silai Sabungan memilih untuk tidak membawa istrinya si Miling-Iling atau Raja Tambun ke huta atau tempat tinggal Silai Sabungan? Ketika itu ya kan, bahwa si Miling-Iling ini kan termasuk Upahadatun sebenarnya. Artinya Upahadatun itu tidak ada kewajiban untuk dibawa. Kita harus secara logis itu berpikir, namanya Upahadatun itu tidak ada adatnya harus dibawa, ya kan, karena itu adalah jasa yang diberikan kepada Silai Sabungan ketika Silai Sabungan berhasil menyembuhkan penyakit daripada si burung Miling-Iling, si Miling-Iling burung di Raja Mangarera, ya, itu adalah Upahadatun, sehingga secara logika tidak ada kewajiban si Silai Sabungan harus membawa dia pergi. Itu dari perspektif sebagai upah. Yang kedua, ada beberapa fakta sejarah yang menyatakan pada saat Silai Sabungan mempersunting
Silih Hubungan tidaklah berjalan seperti orang yang berumah tangga gitu loh. Banyak pergolakan juga yang dihadapi di CBC itu, termasuk daripada orang-orang yang memang, karena si giling-giling ini termasuk putri yang diperebutkan, ya kan. Jadi ada beberapa pergolakan sehingga tidak memungkinkan si miling-miling itu di bawah Silih Hubungan keluar dari si bisa. Itu yang kita pahami, ada pergolakan yang tidak memungkinkan, artinya ada beberapa perlawanan, konflik, ya, konflik dari beberapa orang, ya kan, termasuklah kelompok Sirahat Bulu yang kita pahami itu, ada sejarahnya itu dari kelompok-kelompok Sirahat Bulu tadi, yang memang melakukan ya pergerakan maupun intimidasi di daerah si bisa untuk si miling-miling itu tidak bisa dibawa keluar dari si bisa, kira-kira begitu tuh lah. Oke, bisa nggak Amang Buru sedikit memberikan penjelasan hubungan daripada Raja Tambun ini dengan Silalahi, marga Silalahi? Oh ya, menurut yang saya pahami ya, bahwa Silih Hubungan itu, ya kan, Silih Hubungan itu memiliki dua orang anak, ya, dua orang anak. Yang pertama, ya, adalah Silalahi. Yang kedua adalah si Raja Tambun itu sendiri, gitu. Itu hubungan sebagai abang dengan adik, atau Hahadoli dengan Anggidoli. Itu yang saya pahami. Sehingga, karena ini hubungan saudara ataupun hubungan genealogis dalam arti berharanggi, sehingga ada ikatan, ya, yang sampai saat ini masih kita lihat, ya, hubungan itu masih melekat antara pemanggilan Hahadoli Silalahi dan Anggidoli si Raja Tambun. Itu adalah hubungan keluarga, hubungan ideologis dan hubungan satu ayah tetapi berbeda ibu, kira-kira begitu ya, Amang Buru ya. Nah, saya pernah mendengar itu semacam filosofi, mungkin semacam filosofi daripada keturunan daripada Silih Hubungan, namanya itu Poda Sagu-Sagu Marlangan. Nah, kira-kira dalam keturunan Raja Tambun ikut nggak di dalam perjanjian atau filosofi Poda Sagu-Sagu Marlangan ini? Kalau dalam perspektif saya, ya kan, bahwa itu kan kita lihat dulu historisnya. Itu ya, bahwa historis terjadi, ya kan, berdasarkan literasi yang kita dapat, itu kan terjadi pada tahun 1907 dan 1974, ya kan. Artinya ini dibuat oleh keturunannya atau peparannya Silih Hubungan, gitu loh. Karena ada peristiwa itu, sehingga, ya kan, karena itu melekat kepada antara Buru Tambunan dengan Buru Sihaloho, secara langsung memang terikat, gitu loh. Tapi itu dibuat peparannya, bukan Silih Hubungan yang membuat itu. Kalau hubungannya ada, itu menurut saya tulang, hubungannya ada. Tapi itu peparannya yang membuat, bukan Silih Hubungan yang membuat itu. Karena itu ada, peristiwa 1105 dan dihukum adat, ya, dan ada hukum adatnya 1107, dan juga ada peristiwa Markus 1574. Nah, dan itu hubungannya langsung dengan peparan daripada si Raja Tambun. Oke, saya mengerti dan memahami itu. Jadi begini ya penonton, jadi saya sampaikan ulang bahwa si Raja Tambun dan Silalahi satu ayah dan berbeda ibu, kira-kira begitu. Dan pertanyaan saya yang berikutnya, sebelum ke pertanyaan daripada konflik yang terjadi di dalam sejarah yang panjang, yaitu di internal Silih Hubungan terkhusus kepada Raja Tambun. Nah, titik awal penyebaran daripada keturunan Raja Tambun ini diawali dari mana, Amang Buru? Ya, ada saya catat 12 ya penyebaran peparan daripada si Raja Tambun. Ada 12 wilayah, ya. Nanti saya bacakan dulu wilayah ini karena saya tidak bisa menghafal satu persatu, ya.
Wilayah pertama itu ada di daerah Bius, Luberlobu, Siholobbu, yaitu daerah Uluan ya. Itu yang pertama. Itu semuanya dihuni ataupun ditempati oleh semua kelompok daripada keturunan Tambun Tambun Mulia ya, dari Tambun Uluan ya. Itu berada di Siholobbu. Selanjutnya, ya kan, saya jelaskan dulu bahwa anak selisih Raja Tambun itu ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama Tambun Seribu, yang kedua adalah Tambun Mulia, yang ketiga adalah Tambun Marbun, ya. Yang berhasil kita tetapkan sebagai yang bermarga dulu ya, dari segi marga dulu ya. Yang bermarga Tambun dengan yang bermarga Tambunan itu berada di 12 wilayah. Ya, 12 wilayah ataupun lembaga adat ataupun perbiusan. Yang pertama itu berada di Bius Luberlobu Siholobbu. Yang kedua ada di Bius Tambunan di Balige. Yang ketiga ada di Bius Persembilan Dulu. Yang keempat ada di Bius Tutupan. Yang kelima ada di Bius Onan Hasang Pampis Pahaye. Yang keenam ada di Bius Janji Angkola. Yang ketujuh ada di Bius Pangasian 1 Sigotong. Yang kedelapan ada di Bius Tukaluluk. Yang kesembilan ada di Bius Sibuluan Tuka Siboga. Yang ke-10 ada di Bius Baliri di Siboga. Yang ke-11 di Bius di Padang Lawas. Yang ke-12 ada di Bius Natal Tapsel. Itu ada 12 wilayah tempat penyebaran daripada Pokoran Sri Raja Tambun yang bermarga Tambun dan Tambunan, ya, yang bermarga Tambun dan Tambunan. Berarti ada 12 wilayah perbiusan ataupun lembaga adat yang ditempati oleh Pokoran daripada Sri Raja Tambun. Kira-kira gitu pulang. Oke, yang dan saya mau ini termasuk menarik ya didengarkan ya penonton ya. Dari yang dulunya itu tinggal dan lahir di yang bukan sebetulnya itu wilayah identitasnya yaitu Sibisa, karena kita tahu bahwa identitas Sibisa adalah identitas daripada Manurung Sitorus Sirait Butar-Butar. Kemudian keturunannya itu mulai dari Uluan sampai ke selatan itu ada 12 lembaga adat atau konfederasi tertinggi di dalam adat Batak namanya Parbiusan. Dan itu kalau bisa saya sampaikan bahwa mungkin bisa dibilang bahwa ini salah satu mungkin marga yang memiliki struktur bius yang paling banyak tuh. Nah, kemudian saya mau masuk ke dalam dinamika daripada keturunan Raja Tambun itu. Nah, saya mau bertanya kepada Amang Boru Guru Tinating. Bagaimana tanggapan Amang Boru dengan keberadaan daripada makam Silai Sabungan yang ada di Samosir dan makam Silai Sabungan yang ada di Silalahi Nabulak? Terima kasih. Ya, jadi begini. Ini saya berdasarkan dalam perspektif historis ya, bahwa Sri Raja Tambun itu mengetahui bahwa makam Silai Sabungan itu pertama diketahuinya adalah di Paromasan Samosir. Itu yang pertama. Menurut pemahaman Sri Raja Tambun itu pokorannya, yang pertama diketahui makamnya itu ada di Paromasan Samosir. Dari mana? Itu peristiwa itu terjadi pada 1898, di mana pada peristiwa itu Raja Frederik Tambunan sebagai kontroler Belanda ya, yang bertugas pada saat itu ke Samosir ya. Pada saat itu dia bertanya ya kan, pada saat dia menjabat dan melakukan perjalanan ataupun tugas ke Samosir, beliau tuh bertanya ya di Samosir, di manakah makam Silai Sabungan? Dan beberapa orang yang dulu dia bertemu adalah satunya adalah Raja Nesnes Sihaloho ya, Nesnes Sihaloho. Dan menurut ya dari beberapa orang yang ditanyakan oleh Predik Tambunan ya, Raja Predik Tambunan mengatakan ya, salah satunya adalah Raja Nesnes Sihaloho mengatakan bahwa makam Silai Sabungan ada di Paroho di Poromasan Samosir ya.
Dia menunjukkan bahwa makam Sri Sebungan ada di Paromasan Samosir. Itu, dan asal usul daripada Raja Nesnes Haloho ini adalah dari Paropo. Nah, sejak itu, sejak tahun 1898, Paparan Sri Raja Tambun selalu berziarah ataupun merihiti ke Paromasan Samosir. Itu yang saya pahami, ya, yang saya ketahui berdasarkan perspektif historis daripada makam Sri Sebungan. Pertanyaan berikutnya, pemahaman tentang Sri Nabulak, ya, Sri Nabulak yang mengatasnamakan makam Sri Sebungan itu terjadi ketika membangun tugu Raja Sri Sebungan di Sendagula. Bahwa awalnya ya disepakati adalah pembangunan tugu, bukan makam. Bukan makam. Itu yang saya ketahui. Ternyata berjalannya waktu, ya kan, mereka membuat statement ataupun membuat pernyataan sendiri bahwa makam Sri Sebungan sudah ada di Sri Nabula. Pertanyaan saya, ya, kalau ada dua yang mengklaim makam Sri Sebungan, pasti salah satunya ada yang palsu. Karena tidak mungkin satu orang ada dua makamnya, ya kan? Sehingga yang diyakini oleh saya, ya saya pribadi, ya kan, adalah yang di Paromasan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Raja Perdik, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Raja Nestes Haloho, dan sebagaimana yang telah dirihiti oleh Paparan Sri Raja Tambun itu sendiri. Itu loh tulang Burjen. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya dan penegasannya, Amang Boru. Nah, saya mau bertanya itu, dan kepada penonton, tensinya atau emosionalnya mohon untuk tetap dijaga dan distabilkan. Dan bila mana suatu saat ada yang memberikan bantahan atau sanggahan, kita juga menyediakan ruang wawancara kepada yang tidak bersepakat dan bersepaham. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya, ada informasi yang berkembang tentang keturunan daripada Tambun dan Tambunan, marga Tambun dan Tambunan, bahwa keberadaan daripada Raja Tambun adalah di Sibisa dan Tambun Raja adalah di Silalahi Nabulak. Bagaimana pemahaman daripada Amang Boru sebagai narasumber melihat daripada keberadaan Tambun Raja daripada Amang Boru sebagai Raja Tambun? Ya, jadi begini, saya secara pemikiran saya dan yang saya pahami, ya, sebenarnya Tambun Raja dibuat di sana itu sebenarnya enggak, menurut perspektif saya, tidak ada masalah. Karena kalau Raja Tambun sendiri pun dibuat di sana juga bermasalah. Karena apa? Secara genealogis maupun generasi, ya, sudut itu, si Raja Tambun tidak selevel dengan si Pitu Turpuk yang ada di Serdagula. Ya, itu tidak satu selevel, sehingga tidak perlu dipertentangkan sebenarnya itu, ya. Dan apa yang dibuat mereka di sana berdasarkan historis, ya, tahun 1481 itu kan versinya mereka. Dan Sri Raja Tambun tidak boleh tarik-tarik ke Sri Nabula karena itu tidak satu generasi, tidak satu level dia dengan si Pitu Turpuk itu, berbeda, ya. Kalau kita lihat, ya, secara genealogis pengalaman Boru ataupun Ripe masing-masing itu tidak sederajat generasi dengan Sri Raja Tambun, ya, sehingga menurut saya, ya, tidak perlu dipermasalahkan Sri Raja Tambun tidak ada di sana, ya kan, memang karena tidak satu generasi, gitu loh. Sudah benar itu yang dibuat mereka Tambun Raja di sana, karena Sri Raja Tambun tidak mungkin disejajarkan dengan si Pitu Turpuk itu sendiri. Kira-kira gitu tulang. Oke, pertanyaan yang lebih mendalam begini, Amang Boru. Ketika antara keberadaan daripada Raja Tambun dengan Tambun Raja yang ada di Silalahi Nabulak, nah, verifikasi mereka atau Raja Tambun dan Tambun Raja itu adalah manurung. Dan bagaimana Amang Boru melihat daripada dua nama tetapi satu dalam penyebutan tulang? Ya, sekarang kan karena mereka tidak secara substantif, ya, menyatakan seperti itu, tulang yang mana yang dimaksud, gitu loh. Sedangkan si Raja Tambun sudah menyatakan adalah Raja Toga Menurung tulangnya, ya kan, jelas dia
Raja Tunggal menurung tulangnya. Sedangkan si Raja Tambu tidak menyatakan, hanya burung menurung. Burung menurung yang mana yang dimaksud? Itu kan masih mengambang dia, ya. Jadi tidak secara spesifik disebutkan mereka menurung yang mana yang dimaksud tulangnya. Sehingga itu menurut saya hanya sebagai bentuk daripada pengaburan daripada marga, ya kan? Karena mereka menurun banyak, ya terserah mereka. Tetapi kalau si Raja Tambu, ya asli kita omasan boru Raja Tunggal menurung, itu jelas secara tegas menyatakan itu. Tapi kalau mereka menyatakan seperti itu dengan hal yang sama, berarti ada pemalsuan identitas daripada pemburunya. Itu perlu diproses hukum itu orangnya. Oke, apakah Amang Boru secara mendasar memiliki data bahwa keberadaan atau pita homasan ini adalah boru daripada Raja Manurung, sehingga Amang Boru dengan tegas menyatakan bahwa ketika ada yang membuat narasi yang berbeda adalah ada pemalsuan identitas? Iya ada, karena boru dari Raja Manurung itu kan hanya ada dua. Adalah satu pita homasan, ya kan, boru Raja Tunggal menurung. Yang kedua ada Adian Noli, ya kan, hanya ada dua gitu loh, anaknya Raja Manurung. Nah, sehingga ketika ada mengklaim orang yang sama tadi, ya, sebagai pemburunya, itu harus diproses itu. Karena tidak, sepengetahuan saya tidak pernah Raja Manurung, ya, menikahkan burunya dengan Tembun Raja. Itu tulang. Oke, artinya verifikasinya ini ada pada Manurung itu sendiri, kira-kira begitu ya, Amang Boru ya? Oke. Ya. Nah, saya mau bertanya nih, dan ini bukan sesuatu yang hal yang baru lagi ya. Dan di tahun 2025, dari kelompok Silala Hinabulak itu melakukan ziarah ke Sibisa, dan itu tepatnya ke makam Similingiling dan makam Raja Mangarerak, Raja Manurung, Pita Homasan, dan Raja Tambun. Bagaimana pandangan Amang Boru melihat ini? Kalau mereka tidak satu garis dengan atau satu akar daripada Similingiling itu, kenapa mereka itu berangkat ke makam daripada Similingiling? Ya inilah faktanya, bahwa mereka dengan datangnya ke Sibisa berziarah, bahwa mereka mengakui bahwa Similingiling itu maupun Raja Tambun itu, bahwa Raja Mangarerak itu adalah di sana, tidak di tempat lain gitu loh. Ngapain lagi berziarah kalau memang sudah di tempat lain, ya kan? Artinya bahwa Similingiling maupun Raja Tambun maupun Pita Homasan masih berada di Sibisa makamnya. Untuk apa diziarahin kalau memang sudah dibawa ke tempat lain? Itu tulang. Oke, pertanyaan saya, itu apakah Raja Tambun dan Tambun Raja ini satu leluhur? Ya tidak ada dalam perspektif bahwa Raja Tambun Raja tidak ada dikenal gitu loh. Dan itu orang yang berbeda menurut saya, ya kan? Karena apa? Tambun Raja mengatakan mereka itu adalah buru Narasaun. Pertanyaan saya, apakah ada buru Narasaun? Ya kan? Dan itu ada validasinya dengan paparan Raja Narasaun. Kalau paparan Raja Narasaun mengatakan bahwa mereka tidak ada buru Narasaun, selesai sebenarnya permainan ini, itu sudah game over. Dan itu orang yang berbeda menurut saya tulang. Oke, ada itu sudah tidak lagi menjadi itu sudah menjadi informasi publik ya, sudah menjadi informasi publik bagi dunia Habatakon. Ada sesuatu kejadian itu tahun 2016 daripada Marga Tambunan. Kalau saya tidak salah itu namanya Panahatan Tambunan. Bagaimana pendapat dan pandangan Amang Boru daripada kejadian tahun 2016 yang terjadi di Sibisa, yaitu pemindahan makam daripada Similingiling, Raja Tambun, dan Pita Homasan? Ya, dalam perspektif saya, karena mereka mengaku itu adalah asal usulnya dari Ajibata, dan yang dibawa itu adalah Sinailing, Buruni Narasaun, dan yang dibawa Tambun Raja, ya kan, dan sebagainya. Itu adalah orang yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan si Raja Tambun itu sendiri, ya kan, nggak ada hubungannya, ya kan.
Karena untuk membuktikan orang itu ada, pasti ada makamnya dari mana, kuburannya dari mana. Kalau kuburannya dari Jibata, berarti kan bukan orang yang sama, ya kan? Atau bisa jadi itu rekayasa mereka, ya kan? Mereka mengaku itu adalah datang dari Jibata, yang dibawa orbuk dari Jibata. Pertanyaan saya, kalau si Raja Tambun dari mana? Ada di Sibisa, berarti kan sudah berbeda, ya kan? TKP-nya sudah berbeda, ya kan? Itu aja tuh lah pemahaman saya. Oke, saya mau bertanya begini, Amang Boru. Sepemahaman Amang Boru, apakah keturunan daripada Raja Tambun ini menggunakan marga Tambun dan Tambunan, dan demikian juga keturunan daripada Tambun Raja, apakah juga menggunakan marga Tambun dan Tambunan? Saya belum pernah melihat robohnya Tambun Raja itu sendiri, ya. Tapi kalau keturunan daripada Raja Tambun, jelas menggunakan marga Tambun dan Tambunan. Oke, artinya Amang Boru itu menyampaikan walaupun secara halus, kalau sebetulnya yang secara tegas menggunakan marga Tambun dan Tambunan itu adalah Raja Tambun, kira-kira begitu ya? Iya, iya. Oke, kalau keturunannya itu atau Raja Tambun itu adalah Tambun dan Tambunan, dan ada juga dari keturunan dari Tambun Raja yang menggunakan Tambun dan Tambunan. Bagaimana cara pemanggilan sebagai yang nama satu merek dalam membedakan ini yang baru dalam pergaulan sosial? Yang kita lihat dalam kehidupan sosial untuk di pengumuman, ya saya tidak melihat ya ada perbedaan, karena mereka pun memahaminya, sebenarnya pemahaman mereka seperti ini, betul. Banyak mengakui mereka adalah si Raja Tambun, tetapi mereka ke Bula mengaku Tambun Raja. Di situ masalahnya. Ada di sini dualisme, bunglon itu yang terjadi gitu loh. Ada pemahaman Tarombo yang berbeda gitu loh. Sebenarnya itu konteksnya. Ketika mereka di bisa mengakui Raja Tambun, ketika dia sudah di Bula mengakui Tambun Raja, itu masalahnya gitu loh. Ada dualisme Ini identitas. masalahnya. Ada penggandaan identitas di sini gitu loh. Sedangkan jati diri itu adalah satu gitu loh. Itu jadi masalahnya gitu loh. Bukan masalah Tambun Raja Tambunnya, tetapi mereka banyak mengakui bahwa mereka itu Raja Tambun di Sibisa, dan di Sanabula Tambun Raja, itu masalahnya. Oke, ada ketidakkonsistenan mungkin daripada Amang Boru, Guru Tenating. Nah, kemudian pertanyaannya begini, Amang Boru. Kalau makamnya Raja Tambun dan istrinya yaitu Pita Homasan dan ibunya Similing-Iling ada di Sibisa, dan itu sudah menjadi memori kolektif bagi keturunan Raja Tambun yaitu marga Tambun dan Tambunan. Kalau ada acara parada atau acara horja misalnya, atau acara mengingat leluhur, nah di Paromasan tadi itu pernyataan Amang Boru bahwa Silih Sabungan di sana. Si Raja Tambun itu datang ke sana sebagai pihak undangan atau sebagai ikut di dalam hasuhuton dalam ulau nadat itu? Ya sudah jelas hasuhuton, dari pasti itu hasuhuton, ya kan? Karena itu adalah anaknya gitu loh ya, tidak mungkin dia sebagai undangan gitu loh, sudah pasti sebagai anak dia datangnya ke sana gitu loh. Oke, dan di Paromasan itu masih tetap dengan penyematan Hahaduli Silalahi dan Anggiduli Raja Tambun. Masih sampai saat ini kami masih meyakini dan saat ini masih menggunakan ya pemanggilan itu Hahaduli Silalahi, Anggiduli si Raja Tambun. Dan demikian juga di Sibisa. Ya, demikian juga di Sibisa tulang. Oke, pertanyaannya begini Amang Boru. Kalau itu adalah satu akar, yaitu satu leluhur, yaitu Silih Sabungan antara Raja Tambun dan Tambun Raja. Kebetulan juga mereka satu merek marga yaitu Tambun dan Tambunan. Ada nggak kira-kira upaya rekonsiliasi di dalam keturunan daripada Raja Tambun dan Tambun Raja ini untuk menyatukan paham? Ya inilah sebenarnya
untuk upaya itu sudah ada melalui PPRT, artinya PPRT itu kan tidak melakukan keberpihakan gitu loh. Kedua hadoli, sebenarnya yang bermasalah itu hadoli sebenarnya gitu loh. Untuk Paparan Siraja Tambun itu tetap akan dilakukan rekonsiliasi melalui kegiatan-kegiatan yang ada nanti di Sibisa, ya kan? Itu bentuk ya kegiatan di Sibisa itu adalah upaya penyatuan daripada Paparan daripada Siraja Tambun itu sendiri yang selama 44 tahun ya diminat bobokkan dengan tarombo-tarombo turi-turian yang selama ini disampaikan gitu loh. Dan baru karena kejadian 2016 ya Paparan Siraja Tambun sudah mulai ya membuka tabir sejarah ini secara terbuka melalui media-media sosial ini, biar semua mengetahui bahwa yang terjadi sebenarnya apa gitu loh. Ada tarombo yang secara masif ya yang diberikan kepada Paparan Siraja Tambun itu, khususnya yang ada di 12 wilayah tadi, kecuali di Bali ya, mungkin Bali karena lebih mungkin tidak bisa terjamah seperti yang di daerah lain gitu. Tapi tarombo yang datang di 11 wilayah tadi itu yang datang dari Sirina Bola selama 44 tahun, ya kan? Ini yang menjadi hambatan yang perlu dibuka kembali secara terbuka tanpa ada unsur-unsur haumion tadi ya, ataupun cerita-cerita dongeng yang bisa divalidasi itu betul lah. Kami akan melakukan pendekatan-pendekatan itu. Oke, kalau tadi yang Amang Boru sampaikan, mungkin saya kan verifikasi juga yang Amang Boru sampaikan, ada 12 itu lembaga adat yang didiamin oleh keturunan daripada Raja Tambun tuh. Nah, artinya itu sudah pasti secara data dan faktual itu. Dan pertanyaannya, kira-kira yang mana ini yang dongeng, Bro? Ya, tentang Siraja Sabungan, Siraja Tambun itu dibesarkan di Sirena Gula. Bagaimana orang belum lahir sudah dibesarkan, itu loh. Ya, karena ada melalui catatan bius, buruk badan marga badan Batanghari, ya dalam catatan bius belum ada marganya. Dan kapan itu ada? Ya kan, masa orangnya sudah ada, belum ada, tapi sudah dibuat, sudah balga-balgahun, dan sudah membesarkan Siraja Tambun, gitu loh. Jadi membuat saya suatu turi-turian yang menyesatkan, gitu loh. Manusianya belum ada, tapi sudah mengklaim Siraja Tambun dibesarkan di sana atau Tambun dibesarkan di sana. Itu bentuk satu turi-turian yang menyesatkan itu, gitu loh. Oke, ini kan keturunan Raja Tambun, saya tidak tahu data saya yang salah, sorry. Marga Tambun dan Tambunan mulai daripada zaman kolonial hingga kepada masa pemerintahan Indonesia yang sekarang. Harus kita akui bahwa mungkin dalam orang Batak itu ya, yang menjadi gubernur itu ada Marga Tambun, di Jambi juga pernah itu setahu saya. Tahu ada beberapa tuh. Nah, dari keberadaan daripada Raja Tambun itu yang memiliki posisi-posisi yang sangat strategis bahkan di pemerintahan kolonial dan Indonesia yang sekarang artinya memiliki pengaruh. Nah, kira-kira ada nggak rencana daripada keturunan Raja Tambun untuk memperbaiki identitasnya yang berada di Sibisa sebagai penguatan terhadap generasi yang akan datang? Ada tulang, ya. Ya mungkin untuk saat ini sudah berproses, sudah on the track ya, pembangunan Tambun Center, ya. Itu bentuk ya, rekonstruksi ulang daripada tarombo maupun identitas daripada Siraja Tambun itu sendiri, Paparannya itu sudah dimulai pembangunan di Sibisa dalam waktu dekat. Ya mudah-mudahan, namanya pembangunan itu kan tidak bisa kita hitung berapa lama ya, tapi sudah berjalan saat ini. Itu bentuk bagian daripada ya melestarikan atau merekonstruksikan ulang daripada tarombo maupun entitas daripada sejarah si Raja Tambun itu sendiri. Di situlah nanti pusatnya. Itu tulang. Oke, kalau misalnya, sorry, bukan saya tidak bilang misal. Kalau saya mendengarkan narasi daripada pemahaman yang disampaikan oleh Amang Boru tentang Raja Tambun dan Tambunan, ada nggak penegasan ulang terhadap
keturunan daripada Tambun Raja yang tidak memperkuat identitasnya seperti yang Amang pahami di Sibisa? Ya, saya tidak terlalu apa ya. Kalau itu sangat sangat kecil kemungkinan mereka melakukan itu, karena secara tegas Poparan daripada Manurung sudah menolak ya keberadaan daripada Tambun Raja itu, baik melalui Patambur maupun hubungan yang lain gitu loh. Dan sangat kecil kemungkinan mereka akan melakukan gerakan-gerakan seperti itu tulang, karena itu akan menjadi ranah daripada tulang yang ada di Sibisa gitu loh, atau ranah daripada Manurung sebagai yang nakut-nakuta. Artinya kecil kemungkinan dari keturunan daripada yang mengaku Tambun Raja untuk memperbaiki identitasnya yang ada di Sibisa karena komunikasi yang mungkin sudah buruk kepada Manurung, kira-kira begitu ya, Ya, Amang tulang. Boru ya. Oke. Ada nggak pesan daripada Amang Boru terhadap seluruh keturunan Tambun Raja? Ya, pesan saya ya kita harus memvalidasi Taromboy dengan sejarah, bukan dengan turi-turian yang masih bersifat dongeng yang tidak bisa divalidasi dengan logika maupun fakta. Itu aja pesan saya, agar kita ini dong roto di perbedia kan, kedamaian gitu loh. Karena ketidakpahaman ini menimbulkan konflik gitu loh. Karena kalau kita masih mengandalkan ya turi-turian yang dirandaskan dengan hahomion, itu tidak akan ada titik terang, titik temunya gitu loh. Tapi kalau kita gunakan ilmu pengetahuan, logika, dan fakta-fakta sejarah untuk menentukan Tarombo ini, saya rasa tidak akan terjadi konflik gitu tulang. Semua akan menerima perbedaan-perbedaan itu tulang. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih kepada Amang Boru, Guru Tinating L. Dan yang kemudian saya sebetulnya ada itu sesi untuk bertanya daripada penonton itu sebanyak 2 orang. Kira-kira Amang Boru siap nggak dipertanyakan dari 2 pertanyaan dari penonton? Siap tulang, siap tulang. Oke, kepada penonton saya berikan 2 orang kesempatan untuk bertanya dan silakan bertanya dengan cara singkat dan tegas. Waktu dan tempat kita persilahkan. Oke, kalau ada yang mau bertanya, saya cek dulu permintaan tamu. Jangan dong neng manukun. Oke, ada yang naik ini kita terima. Ada Manrung ya, wow, margah dong naik. Horas. Horas. Koras. Silakan on cam kamera Amang supaya ini, karena acara kita ini termasuk eksklusif ya, akan kita posting ulang juga nanti ke YouTube sebagai bahan pertanggungjawaban kita dalam melakukan diskusi. Mamun yang mana kun jo mang jo. Bu itu Oke. Lanjut. tulu harina lewat aduk pernyataan sian butar-butar. Masih Richard Timothy dola laksana wi. Guarna. Lanjut langsung ke poin pertanyaan Amang. Nah mandok butar-butar dok dapat raja hos si raja Tambun di si bisa. Buat tanggapan yang baru isi. Tidak ada hubungannya dengan putar-putar tulang, karena baik dari segi wilayah perhutaan ya kan, bahwa putar-putar adalah bermukim ataupun berputar di Sihiong ya kan, sedangkan Tambun, Poparan Sirah Tambun berada di Silobu, sehingga tidak ada hubungannya. Dari perhutanan itu bisa kita lihat. Dan kedua, bahwa Poparan Sirah Tambun sampai sundut ke 10 saya cek tidak ada berburu putar-putar. Jadi apa hubungan
si Butar-Butar memberikan huta ke Peparan Sirajatambun Tambun, kalau bukan sebagai hela ataupun boru. Berarti itu tidak benar ya Mang Guru ya? Tidak ada. Butar-Butar adalah bisi hiong hutanya. Anak gudang do butar-butaron Oke. Oke, terima kasih. Jangan lari Lari ya? dari Amang Mandrung ya. Terima kasih Amang Mandrung atas pertanyaannya. Saya turunkan. Terima kasih. Siap. Oke, satu pertanyaan lagi dari penonton sebelum closing statement daripada Amang Boru Guru Tinating L. Kita berikan kesempatan untuk bertanya tapi sebelum itu kepada penonton silakan di follow itu akun Guru Tinating karena Amang Boru ini juga aktif menyuarakan dan merevitalisasi daripada sejarah dari perjalanan daripada Raja Tambun yaitu Marga Tambun dan Tambunan. Jadi ya, untuk anak-anak muda silakan nanti bergabung ke roomnya untuk mengikuti setiap sesi-sesi acara yang dilakukan oleh Amang Boru Guru Tinating. Oke, masih adakah yang mau bertanya? Satu orang lagi diberikan kesempatan. Ada 263 penonton, satu orang. Apakah semua ainong sudiru hamu mangetusi manang na suetusi hamu do? Ayong gosong oni sesi papedang yetusi. Oke, saya mau Amang Boru itu dan ini pertanyaan terakhir. Bila mana suatu saat Amang Boru dipertemukan dengan keturunan daripada Raja Tambun, Amang Boru sebagai Raja Tambun dengan keturunan daripada Tambun Raja untuk saling melakukan diskusi dan verifikasi satu sama lain, apakah Amang Boru bersedia? Oh, bersedia tuh lang, nggak ada masalah. Karena tarombo yang benar itu, ya kan, harus bisa divalidasi dengan dalih natulu. Yang kedua, garis genealogisnya. Yang ketiga adalah huta, makam, dan tambak. Kalau mereka bisa membuktikan itu, siap gitu loh, saya siap menerima. Dimanapun saya siap gitu loh. Nah. Oke, artinya ada kesiapan dan kebersediaan daripada narasumber yaitu Amang Boru Guru Tinating. Oke, ada pertanyaan, ada satu dari Amang Pak Sam. Silakan berikan pertanyaan daripada Amang Pak Sam secara tegas, lugas, dan singkat. Terima kasih Pak Tulang Host untuk Abang Guru Tinating. Ini pertanyaan dan pernyataan juga. Apakah kita tetap konsisten dengan penjugun Hahaduli Silalahi Anggiduli Raja Tambun? Hanya itu saja. Terima kasih. Ya, sudah Pak Sam. Kita harus tetap konsisten ya, tidak boleh dilebihi, tak boleh dikurangi. Penyebutan Hahaduli Silalahi Anggiduli Raja Tambun itu tidak boleh dilebihkan, tak boleh dikurangi. Itu udah Pak Sam. Oke, itu di mute tadi Amang Pak Sam karena ada di sana noise. Oke. Bolehkah saya tambah satu lagi pertanyaan? Oke, silakan saya berikan kesempatan satu lagi untuk bertanya. Menurut Abang Guru Tinating, yang dimaksud dengan Hahaduli Silalahi Hahaduli Silalahi Anggiduli Raja Tambun itu bagaimana? Bagaimana sejarahnya? Bagaimana sebenarnya kedudukannya di Raja Silalahi Sabungan? Mau lihat ya? Menurut pemahaman saya, yang dimaksud dengan Hahaduli Silalahi itu Hahaduli yang semua masih menggunakan entitas Silalahi dan mengakui entitas Silalahi, itulah Hahaduli saya. Itu loh Pak Sam. Oke, terima kasih Amang Pak. Terima kasih Bang Guru Tinating. Terima kasih Amang Pak Sam sudah memberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita. Saya izin turunkan. Oke, terima kasih kepada Amang Boru dan sebagai narasumber dan juga kepada penonton. Kita sudah sampai di penghujung waktu yaitu closing statement daripada narasumber.
waktu dan tempat saya persilahkan kepada Amang Boru Guru Tinating untuk memberikan closing statement kepada seluruh penonton dan kepada seluruh keturunan Raja Tambun yang menggunakan marga Tambun dan Tambunan. Oke, makasih Tulang ya. Sebelum saya mengakhiri saya harus menjelaskan sebuah literasi ataupun pemahaman tentang Tarombo itu sendiri. Bahwa Tarombo yang benar itu adalah Tarombo yang bisa mempersatukan Poparan. Ya, artinya ketika Tarombo itu tidak bisa mempersatukan Poparan ataupun kelompok marga, khususnya Poparan Siraja Tambun, ya kan? Berarti Tarombo itu tidak bisa lagi digunakan sebagai alat untuk menyatukan, ya, karena Tarombo itu adalah suatu metode yang digunakan dalam menentukan di mana kedudukan kita, di mana panggilan kita Pejun, dan di mana jabar kita sebagai orang Batak ataupun marga Siraja Tambun, ya, ataupun Poparan Siraja Tambun. Itu menurut saya Tulang. Jadi Tarombo yang benar itu adalah Tarombo yang bisa mempersatukan. Ketika Tarombo itu tidak bisa mempersatukan, bahwa Tarombo itu harus dibongkar ulang ataupun direkonstruksi ulang, ya, untuk mendapatkan hadameon maupun kesatuan di antara Poparan daripada Siraja Tambun itu sendiri. Kira-kira gitu Tulang statement saya. Oke, terima kasih kepada Amang Boru Guru Tinating sudah memberikan waktu dan tempat di roomnya Guru Sending sebagai narasumber. Dan yang kemudian ada satu pertanyaan saya secara pribadi antara saya dengan Amang Boru. Ketika ini saya posting untuk di YouTube sebagai pemaparan dan pemberitahuan kepada yang menonton di YouTube kelak, apakah Amang Boru bersedia untuk ini diposting kembali? Oke Tulang, silakan Tulang, sebagai bentuk daripada kepedulian kita terhadap Sidai Sabungan, Siraja Tambun maupun kaitannya dengan Tulang Manurung. Silakan Tulang. Oke, terima kasih Amang Boru sudah memberikan penegasan ulang. Saya ucapkan terima kasih kepada Amang Boru Guru Tinating sebagai narasumber. Saya ditunggu waktu lagi untuk berikutnya sebagai narasumber untuk judul dan topik yang berikutnya. Izin turunkan untuk Amang Boru Guru Tinating. Horas. Oke Bang, Horas Tulang. Oke, terima kasih kepada penonton untuk nanti kembali menonton ulang daripada hasil daripada tanya jawab dan wawancara kita daripada narasumber yaitu Guru Tinating. Silakan nanti ditonton ulang di akun YouTube nanti untuk teman-teman atau para penonton yang ingin menonton ulang silakan klik link di bio nama akun YouTube-nya dan akan langsung ke sana. Kebetulan akun YouTube kita yang lama itu kena ban selama 3 bulan dan saya mau buat closing statement. Malam ini kita telah menelusuri jejak-jejak sejarah yang mungkin selama ini tersembunyi di balik waktu. Ada konflik, ada perjalanan sejarah, ada perjuangan para leluhur. Dan namun perlu kita ingat, tujuan dari diskusi ini bukanlah untuk memaksa semua orang untuk memilih kesimpulan yang sama. Dan bukan pula untuk menciptakan perpecahan, karena sejarah bukan milik satu orang atau milik satu kelompok, tetapi sejarah adalah milik semua orang yang ingin belajar dan mempelajari. Dan terima kasih kepada seluruh penonton yang telah mengikuti acara diskusi ini sampai akhir, dan kepada yang masih memiliki keberanian untuk berpikir dan bertanya dan mencari kebenaran. Perjuangan itu belum selesai. Mencari sejarah yang menunggu untuk diungkap, dan banyak sejarah yang harus kita ungkap secara terbuka dan banyak pertanyaan yang menunggu untuk dijawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang tetap menjaga etika dan moral. Saya Guru Sending sebagai Raja Biu Sahabat ke-21 mengucapkan selamat malam dan selamat menikmati tidur untuk para ama-ama, begitu ya. Horas untuk semuanya.